Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di Private BBS malam hari ini, tepatnya tanggal 2 April 2021. Alhamdulillah kembali kita bisa ketemu di acara yang sangat luar biasa yaitu Private BBS, di mana malam hari ini kita akan sharingkan 5 teknik promosi dari 12 teknik promosi yang kemarin sudah saya sharingkan kepada Anda semuanya, di mana hari Rabu kita sudah men-sharingkan atau membagikan kepada Anda semuanya yaitu 7 teknik promosi hari Rabu kemarin, yaitu melalui strategi Facebook marketing, di mana di situ Anda kalau betul-betul mempelajari dan mempraktekkan dan menguasai 7 teknik promosi, itu sebetulnya Anda akan mudah membangun 10 market tiap hari. Bahkan di leader Anda, teman-teman Anda yang hari ini dalam tanda kutip yang mudah bangun mitra baru itu, ya mereka hanya pakai satu atau dua atau tiga teknik promosi. Rata-rata maksimal tiga teknik promosi. Ya. Nah, dengan dua atau tiga atau satu teknik promosi saja, leader Anda atau teman-teman Anda yang kemarin memberikan testimoni, itu mereka mudah bangun 10 market tiap hari. Ya, seperti Bu Wirasti kemarin dari Rebo, beliau dalam satu hari itu bisa membangun 47 buah market. Apa yang terjadi ketika beliau bisa membangun 47 buah market, Bapak Ibu? Ya, itu pun beliau teknik apa? Hanya memakai teknik promosi ke marketplace Facebook. Ya, kalau Anda tahu, beliau itu dalam satu hari itu bisa mendaftarkan 2 orang, Bapak Ibu, dalam satu hari. Ya, dan dalam satu minggu beliau juga ya lebih dari 2 orang ya. Kalau nggak salah dalam waktu seminggu kemarin tuh mendaftarkan 4 orang kalau nggak salah ya. Ya 4 atau 5 ya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi kalau Anda punya buah market tiap hari sangat besar, ya maka dalam satu minggu itu Anda bisa mendaftarkan mitra baru itu ya di atas 2 orang, Bapak Ibu. Paling enggak 2 orang itu sudah pasti ya, ya Anda akan mendapatkan 2 mitra baru. Ya seperti Pak Surahman ya kan. Kenapa Pak Surahman bisa dalam waktu satu minggu mendaftarkan 5 orang? Ya karena uang marketnya tiap hari sangat besar, Bapak Ibu. Kenapa Bu Wirasti dalam seminggu bisa mendaftarkan 4 orang? Ya karena uang marketnya sangat besar tiap hari. Ya, itulah kenapa Bapak Ibu kita ajarkan 12 teknik promosi. Untuk apa? Untuk memastikan Anda dapat 10 market tiap hari. Nah, itu ya. Nah, buat yang baru, tolong Anda lihat rekaman dari Rebo ya. Ya, Anda lihat rekaman dari Rebo supaya Anda menguasai 7 teknik promosi yang kemarin kita ajarkan dari Rebo melalui strategi Facebook marketing. Ya, kalau Anda pelajari betul-betul hari Rabu kemarin, itu sebetulnya sudah bisa menaklukkan bisnis ini, Bapak Ibu. Sudah sangat bisa sekali. Hanya dengan Facebook marketing aja sebetulnya, ya bisnis Cimo ini sudah bisa dilakukan. Kalau Anda betul-betul mau mempelajari, Anda mau mempraktekannya, Anda mau betul-betul berlatih dan berlatih dan berlatih. Ya setiap hari sampai Anda betul-betul menguasai teknik-teknik yang kemarin kita ajarkan. Ada 4 teknik funneling yang harus Anda kuasai. Ya, gimana cara membawa call market menjadi warm, warm menjadi hot, hot menjadi core leader aktif itu seperti apa. Ya, nah kalau Anda menguasai 4 teknik funneling ini Bapak Ibu, maka sebetulnya bisnis ini tidak ada yang sulit. Kalau Anda betul-betul mau pelajari, ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah bukan masalah bisa atau tidak. Pertanyaan adalah Anda mau atau enggak. Nah berbicara mau atau enggak, ini tergantung seberapa kuat impian Anda. Seberapa kuat impian Anda. Nah Anda kalau mau lihat impian Anda kuat atau tidak, lihat action Anda. Ya, lihat action Anda. Apakah impian itu mendorong Anda untuk melakukan ya, ya action atau praktek-praktek yang memang harus dijalankan oleh Anda sesuai dengan sistem BBS. Ya, di sistem BBS itu kan ada 6 poin. Ya, poin pertama kan Anda itu berbicara apa? Berbicara impian. Di mana di situ Anda harus bikin surat pernyataan bermaterai.
Nah, pertanyaannya adalah, kalau Anda mau ngetes, Anda mau ngecek apakah itu betul-betul impian Anda atau tidak, ya, Anda cek apakah action Anda tiap hari, apakah praktek Anda tiap hari, itu betul-betul mencerminkan bahwa Anda itu serius dengan impian Anda. Betul-betul Anda komitmen dengan impian Anda. Betul-betul Anda itu apa ya, peduli sama impian Anda, Bapak Ibu. Itu terlihat dari action Anda. Apakah itu betul-betul impian Anda atau tidak? Itu Anda bisa cek langsung sebetulnya action Anda. Kalau impian itu tidak bisa menggerakkan Anda untuk melakukan sistem BBS nomor 2 sampai nomor 6, maka itu sebetulnya bukan impian Anda. Itu sebetulnya Anda itu hanya sekedar mimpi doang. Anda sekedar ingin saja. Mana itu bukan impian Anda, Bapak Ibu. Karena kalau itu betul-betul impian Anda, Bapak Ibu, impian ini akan betul-betul mendorong Anda untuk melakukan secara all out. Anda akan happy, Anda akan semangat, Anda akan bergairah menjalankan bisnis ini, khususnya melakukan poin 2 sampai poin 6 yang ada di sistem. Anda akan bergairah menjalankan 7 langkah sukses. Anda akan bergairah semangat menjalankan 5 kebiasaan. Anda akan bergairah menjalankan buku 7 checklist BBS. Anda akan bergairah bikin laporan tiap hari. Anda akan bergairah ikut Facebook gue. Ya, kalau itu betul-betul impian Anda, Bapak Ibu. Ya, makanya coba Anda hari ini cek, ya, apakah itu impian Anda atau tidak. Itu Anda bisa cek apakah impian itu membuat Anda itu action secara total. Apakah impian itu membuat Anda itu semangat melakukan, ya, action atau praktek-praktek yang memang harus Anda jalankan setiap hari. Kalau tidak, maka itu sebetulnya Anda itu cuma sekedar pingin. Ya, contoh, ya, kalau Anda ditanya oleh saya, oleh sponsor leader Anda, apa yang betul-betul Bapak inginkan untuk tahun ini bisa terwujud? Mungkin Anda akan menjawab, ada yang ingin melunasi utang, ada yang ingin punya rumah sendiri, ada yang ingin memberangkatkan haji orang tuanya, ada yang ingin memberikan biaya terbaik untuk pendidikan putra putrinya, ya, ada yang ingin bantu banyak orang, ya. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, ketika Anda sudah men-sharingkan impian Anda kepada sponsor, kepada saya atau leader Anda, ya, Anda cek coba besoknya, apakah Anda, ya, apakah Anda itu betul-betul all out menjalankan, ya, sistem BBS setiap hari tanpa mengeluh, tanpa menunda, tanpa alasan. Coba Anda cek. Kalau Anda tidak bergairah, Anda tidak semangat, Anda tidak totalitas menjalankan 7 langkah sukses sampai bersyukur bayar, berarti itu bukan impian Anda, Bapak. Hati-hati, ya, hati-hati Anda. Kalau Anda, ya, tidak segera menemukan impian terdalam Anda, Bapak Ibu, maka Anda sebetulnya hanya buang-buang waktu, Bapak Ibu. Anda akan buang-buang waktu. Anda hanya buang-buang energi, buang-buang tenaga, buang-buang duit, karena Anda nggak akan kemana-mana, Bapak Ibu. Anda tidak akan kemana. Ya, Anda tidak akan pernah sukses. Anda tidak akan pernah nyampe garis finish. Ya. Itu yang harus Anda harus camkan, Bapak, harus Anda perhatikan. Ya, saya masih banyak melihat bahwa banyak hari ini orang bergabung di bisnis jaringan, terutama di Cina. Itu ya hanya sekedar coba-coba, hanya sekedar apa ya, eh pengen tahu, ya, pengen sukses instan, ya, sehingga Anda bisa cek kehadiran di training malam hari ini. Hari ini yang izin berapa orang? Ya paling enggak, tadi ada beberapa orang izin ke saya. Kalau saya total mungkin sekitar, ya, 15 orang. Tapi yang hadir sampai detik ini
Ini 64 orang di training. Ya. Berarti 15 ditambah 64 berapa? 79 atau anggap 80. Nah, sementara hari ini kan gabungan dari tim the best team inti 1 sampai 8. Ya, the best team inti 1 sampai 8. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa belajar, bisa mengevaluasi. Kenapa banyak orang tidak pernah sukses dalam hidupnya? Kenapa banyak orang tidak pernah kaya dalam hidupnya? Kenapa sih kok nggak pernah kaya, nggak pernah berubah hidupnya? Di sini Anda bisa belajar. Karena kebanyakan orang tuh hanya pingin doang, tapi nggak mau kerjanya. Kebanyakan orang tuh pingin sukses instan, tapi nggak mau prosesnya. Ya. Kebanyakan orang tuh kalau ditanya, semua orang juga pingin melunasi hutang, punya rumah sendiri. Semua orang. Tapi tidak semua orang berani membayar harganya, Bapak Ibu. Tidak semua orang. Padahal ini dalam tanda kutip, ya belajar ini kan Anda nggak berhadapan dengan prospek. Ya, belajar itu kan Anda tidak berhadapan dengan prospek. Kalau promosi presentasi follow up bangun tim, terutama promosi presentasi follow up, itu kan ibaratkan Anda itu perang. Berhadapan dengan musuh. Nah, kalau sekarang itu kan intinya Anda itu seperti kayak berlatih sebelum berlatih sebelum maju ke medan pertempuran. Lah kalau Anda berlatih aja, ibaratkan mau perang, nggak mau berlatih, gimana nanti Anda bisa maju ke medan pertempuran? Gimana ketika Anda berhadapan dengan musuh? Kalau tidak berhadapan dengan musuh aja Anda sudah kalah. Ya, kan logikanya seperti itu. Ya, kalau tidak berhadapan dengan musuh saja sudah kalah. Gimana kalau Anda itu nanti berhadapan dengan musuh? Gimana Anda bisa melewati yang namanya promosi? Yang jelas-jelas di situ udah pasti Anda berhadapan dengan prospek. Apalagi presentasi yang jelas-jelas itu Anda 1 lawan 1. All out 1 lawan 1. Lewong yang tidak berhadapan dengan musuh aja Anda sudah kalah. Ya. Ya. Ini Bapak Ibu. Nah, makanya Bapak Ibu sekali lagi, di bisnis ini yang terpenting apa sih Bapak Ibu? Untuk menaklukkan bisnis ini yang terpenting itu adalah ilmunya. Nah sekarang impian apa yang bisa mendorong Anda untuk belajar ilmunya? Itu Anda harus cari. Itu harus Anda cari. Nggak harus selalu, impian itu nggak harus selalu berupa materi kok Bapak Ibu. Ya kalau memang impian itu tidak mendorong Anda untuk belajar, maka itu Anda harus segera ganti impian Anda. Karena kalau Anda pertahankan itu, maka Anda tidak akan kemana-mana. Anda nggak akan kemana-mana Bapak Ibu. Gimana Anda bisa berubah hidupnya di tahun 2021 kalau ilmu Anda masih sama? Ya, Anda kan sekarang sudah misalkan sekian tahun ya, misalkan contoh Anda umurnya 45 atau 50. Sampai 45 ini kehidupan Anda, mohon maaf, mungkin masih dalam kondisi seperti yang Anda rasakan hari ini. Mungkin ya Anda belum secara finansial, secara income belum maksimal. Nah, artinya kan Anda itu sudah punya gambaran, oh kemampuan ilmu saya sampai tahun 2021 itu tidak bisa mengangkat income saya, tidak bisa mengangkat ya masa depan saya. Nah, ini warning. Warning itu artinya Anda harus meningkatkan kapasitas ilmu Anda, Bapak Ibu. Ya, itu warning Bapak Ibu. Itu artinya Anda itu wajib Anda harus belajar ilmunya.
Ya. Suatu hal yang tidak akan mungkin terjadi dalam hidup Anda di tahun 2021 dan seterusnya kalau Anda tidak meningkatkan kapasitas ilmu Anda. Contoh, ini ibaratnya Anda itu misal ini logika aja supaya Anda gampang. Anda itu kan pengen lulus kuliah misalkan. Sementara posisi Anda sekarang masuk CIMO, itu tuh Anda baru lulus SD. Ya, Anda baru lulus SD. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Anda, kira-kira kalau Anda nggak belajar, bisa nggak Anda lulus? Sementara di situ Anda harus melewati, harus lulus SMP, harus lulus SMA, baru nanti mungkin Anda bisa melewati namanya kuliah. Dari sini Anda bisa bisa saya harap Anda bisa menangkap ya. Kenapa di sini saya katakan Anda harus wajib belajar ilmunya. Nggak boleh hari ini Anda main-main di sini Bapak Ibu dalam proses belajar. Jadi namanya training privat itu adalah nyawanya bisnis Anda Bapak Ibu. Ya kalau Anda lihat training hari Senin, ya rekaman, saya selalu mengatakan bahwa nyawanya bisnis ini itu memang sistem. Nyawanya sistem itu ada duplikasi. Nyawanya duplikasi itu adalah pertemuan. Nyawanya pertemuan adalah training sama privat. Kenapa kok training sama privat ini nyawanya Bapak Ibu? Yaitu tadi, karena kalau kapasitas ilmu Anda itu masih sama, mau tahun 2022, 2023, Anda tidak akan pernah berubah hidup Anda Bapak Ibu. Karena Anda kan sudah membuktikan sampai umur 40, umur 45, umur 50, umur 60, kehidupan Anda tidak pernah berubah Bapak Ibu. Kenapa? Karena ilmu Anda ya segitu-segitu aja. Ibaratkan Anda tadi lulus SD, ya Anda hanya bisa ya menjawab soal-soal yang memang tingkatannya tingkatan SD Bapak Ibu. Begitu Anda dapat soal SMP, SMA, apalagi kuliah, ya sudah. Anda tidak akan bisa melewati proses itu kalau Anda tidak mau belajar. Makanya selalu saya katakan Bapak Ibu di bisnis ini bukan perkara Anda itu gaptek atau tidak. Bukan perkara gaptek atau tidak. Perkaranya Anda itu mau belajar atau tidak. Gitu loh. Kalau Anda mau belajar ya Anda pasti bisa. Kalau Anda nggak mau belajar ya sampai kapanpun Anda nggak akan pernah bisa Bapak Ibu. Ya, makanya selalu saya tekankan kepada Anda Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tuh fokus pertama itu belajar dulu. Ya, belajar dulu, training hari Senin, Rabu, Jumat, Minggu. Setelah itu lihat rekamannya, Anda catat, baru Anda praktekkan. Promosi bagaimana, Anda praktekkan. Presentasi bagaimana Anda praktekkan. Call up bagaimana Anda praktekkan. Bangun tim bagaimana Anda praktekkan. Nah, ketika praktek itu ada yang belum jelas, Anda konsultasi Bapak Ibu. Kepada siapa? Kepada leader Anda atau mentor Anda. Nah, ini harus Anda ulangi, kebiasaan seperti ini harus Anda ulangi setiap hari Bapak Ibu. Nah, sekarang yang harus Anda benahi pertama apa? Impian. Apakah impian itu bisa mendorong Anda untuk semangat belajar? Kalau impian itu tidak membuat Anda bergairah untuk belajar, maka secepatnya harus ganti impian itu Bapak Ibu. Karena Anda akan semakin jauh, semakin tidak akan pernah sukses dalam hidup Anda. Karena apa Bapak Ibu? Sekali lagi, sukses Anda itu tergantung kapasitas ilmu Anda Bapak Ibu. Tergantung kapasitas ilmu Anda. Tolong garis bawahi itu. Anda nggak akan mungkin lulus kuliah Bapak Ibu kalau kapasitas ilmu Anda itu masih kapasitas orang yang baru lulus SD. Ya, Anda tidak akan mungkin bisa memasukkan air segede kolam renang kalau wadah Anda itu masih gede gelas. Walaupun saya isi, tetap aja itu akan tumpah semua yang masuk, tetap aja segede gelas airnya yang masuk. Ya, itu gambaran income Anda Bapak Ibu. Anda kan pengen income 100 juta per bulan. Kan? Itu kan gambaran air segede kolam renang. Anda tidak akan mungkin Bapak Ibu bisa mendapatkan 100 juta per bulan kalau kapasitas wadah Anda
itu masih segede gelas. Nah, makanya Bapak Ibu kalau hari ini punya mitra baru, jangan pernah Anda biarkan untuk lama-lama tidak belajar. 2 kali 24 jam itu wajib datang ke training. Apakah Senin, apakah Rabu, atau Jumat, atau Minggu. Ya, tapi kalau Minggu sekali lagi pastikan mereka sudah jadi koordinator aktif. Artinya sudah menjalankan sistem BBS untuk khusus hari Minggu. Kalau mereka misalkan 2 kali 24 jam berhalangan, Anda arahkan wajib lihat rekaman. Yang di sini Anda harus tegas Bapak Ibu kepada mitra baru Anda. Kalau masalah belajar, itu Anda jangan setengah-setengah ke mitra baru Anda. Kalau Anda lemah di sini, maka mitra baru Anda, sekali lagi, mitra baru Anda tidak akan pernah sukses. Tidak akan pernah sukses. Tidak akan pernah bisa melewati proses demi proses yang mereka akan lewati. Ya nggak akan kemana-mana. 3 bulan pasti nggak ada. 5 bulan maksimal pasti nggak ada. Kalaupun toh ada, paling menu-menuin grup. Ya, tapi nggak kemana-mana, hanya menemuin grup aja. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Anda cek impian Anda. Saya yakin Anda semuanya kan punya impian kan. Ada yang ingin punya rumah sendiri, ada yang ingin lunasi hutang, ada yang ingin berangkat haji, atau memberangkatkan haji orang tua Anda. Apapun impian Anda itu, Anda evaluasi, Anda cek Bapak Ibu malam hari ini. Apakah Anda bergairah nggak menjalankan sistem BPS? Apakah Anda semangat nggak menjalankan sistem BPS? Kalau Anda tidak semangat, berarti impian Anda ini harus diganti, Bapak Ibu. Karena impian ini tidak bisa membuat Anda semangat, Bapak Ibu. Kalau orang sudah punya impian, Bapak Ibu, betul itu impiannya loh ya. Maka dia akan semangat, Bapak Ibu. Dia akan bergairah menjalankan sistem BPS. Nggak akan ada itu yang namanya alasan. Nggak akan ada yang namanya keluhan. Nggak ada yang namanya protes. Nggak ada yang namanya bangkang. Itu nggak ada, Bapak Ibu. Ya, contoh hari ini ada beberapa mungkin teman-teman Anda ya yang tidak seberuntung Anda malam hari ini. Tapi mereka tetap semangat belajar. Mereka sinyalnya sudah jelek, ya, handphonenya jadul. Ya, otomatis kan nggak bisa hadir secara live malam hari ini, Bapak Ibu. Tidak seberuntung Anda. Tapi saya selalu sama orang ini. Ya, saya selalu sama orang ini. Kenapa? Karena tiap hari beliau itu belajar dari rekaman. Ya. Kenapa saya bisa tahu Bapak Ibu? Ya karena beliau ini konsultasi sama saya. Beliau konsultasi sama saya dan selalu minta maaf. Mungkin insya Allah bulan depan beliau baru ada handphone baru. Ya dia tadi bilang, Allah Pak bulan depan saya ada handphone baru. Insya Allah ya. Ya. Nah kenapa kok ada orang seperti ini Bapak Ibu semangat? Apa sih yang menggerakkan mereka ini bisa semangat bergairah untuk belajar Bapak Ibu? Ya karena impian. Ya karena impian mereka. Ya. Yo tahu nggak impian aja? Impiannya apa? Ingin memberikan pendidikan terbaik buat putra putrinya. Ya, waktu saya tanya apa impian terdalam Bapak untuk serius dengan bisnis, ya, beliau jawab ingin memberikan pendidikan terbaik buat putra putrinya. Makanya beliau semangat menjalankan bisnis. Makanya beliau lihat rekamannya tiap hari. Maka beliau mencatat rekamannya. Beliau konsultasi kalau dia belum paham. Nah, kalau Anda melewati prosesnya seperti ini, Bapak Ibu, maka Anda akan segera menguasai ilmunya. Ya, mungkin ya kan ada yang butuh waktu sebulan, ada yang butuh waktu 2 bulan, ada yang butuh waktu 3 bulan, ada yang butuh 4 bulan. Tapi Anda sudah akan apa ya
akan melihat sebuah perubahan dalam diri Anda yang dulunya mungkin kapasitas ilmu Anda segede gelas, setelah belajar Anda akan merasakan sendiri kok Bapak Ibu. Kapasitas Anda itu jadi segede ember, segede drum. Ya. Oh, ya kan? Mungkin sebagian Anda di sini tidak pernah belajar Facebook marketing. Anda nggak pernah mendengar kata-kata apa itu call market, apa itu warm market, apa itu hot market. Ya, Anda mungkin nggak pernah mendengar kata-kata itu. Teknik funneling, Anda mungkin nggak pernah dengar itu. Copywriting bisnis, mungkin Anda nggak pernah dengar itu. Link bisnis, mungkin Anda nggak pernah dengar itu. Nah, ketika Anda belajar, nah, mungkin Anda butuh waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Coba Anda cek. Anda jadi tahu apa itu call market. Anda jadi tahu apa itu warm market. Anda jadi tahu apa itu link bisnis. Anda tahu itu copywriting bisnis. Anda tahu apa itu Facebook marketing. Anda tahu WhatsApp marketing. Anda tahu teknik closing. Nah, Anda akan merasakan itu Bapak Ibu. Akan ada sebuah perubahan kapasitas ilmu dalam diri Anda. Di mana itulah yang akan membuat hidup Anda berubah Bapak Ibu. Ya. Dan itu tidak semua orang berani membayarkannya loh Bapak Ibu. Tidak semua orang. Ya, walaupun sudah jelas-jelas dikasih tahu oleh kita, oleh leader Anda, sponsor Anda, oleh Anda sendiri bahwa ini loh kita punya sistem BBS yang bisa membuat orang yang gaptek kepala 6, kepala 7 dalam waktu 4 bulan itu nggak bisa dapat mitra baru, tapi karena mau serius belajar dalam waktu 10 bulan itu punya mitra baru di atas 50 orang. Padahal jelas-jelas sudah dikasih tahu training kayak gitu. Harusnya kan senang, harusnya kan gembira. Nah, itu yang gaptek kepala 6, kepala 7 aja, yang 4 bulan nggak dapat mitra baru aja, setelah 10 bulan dapat hari ini mitra baru 50 lebih. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Gampang kalau kayak gitu. Oh, yang gapteknya bisa, oh, kepala 6, kepala 7 bisa. Saya juga pasti bisa. Gitu. Harusnya kan seperti itu. Tapi faktanya, ya, tidak semua orang hari ini berani membayar harganya. Tidak semua orang hari ini hadir di training malam hari ini. Tidak semua orang hari ini lihat rekaman. Tidak semua orang yang mencatat. Tidak semua orang berani mempraktekkan. Promosi seperti apa, presentasi seperti apa, call up seperti apa. Enggak semuanya, Bapak Ibu. Padahal jelas-jelas ilmu itu bisa membuat dia itu punya mitra baru di atas 50 orang. Walaupun saya tahu mungkin Anda akan seperti leader Anda yang 4 bulan itu tidak dapat mitra baru. Tapi bukan berarti 4 bulan nggak dapat mitra baru, terus Anda dalam tanda kutip tidak bisa sukses. No, Bapak Ibu. Tidak. Anda 4 bulan nggak dapat mitra baru, terus Anda dijustifikasi, ya, Anda diklaim, Anda divonis nggak bisa sukses, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Banyak kok hari ini orang-orang yang sukses nggak sekolah, banyak Bapak Ibu. Anda coba cek di kehidupan Anda sekitar saat ini. Ada kok orang yang lulusan SMP sukses. Ada orang yang nggak kuliah sukses banyak. Itu kan fakta Bapak Ibu. Ya, fakta, fakta bahwa orang yang 4 bulan gaptek nggak dapat mitra baru pun bukan berarti nggak bisa sukses. Lah buktinya di kehidupan Anda orang yang lulus SD, SMP juga bisa sukses. Yang nggak kuliah juga sukses. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka belajar dari sekolah kehidupan. Anda ini kan sebetulnya lagi belajar di universitas kehidupan Bapak Ibu. Ya, Anda menyadari nggak Anda itu lagi kuliah di universitas kehidupan Bapak Ibu? Karena Anda langsung terjun di lapangan soalnya. Anda langsung berhadapan dengan prospek. Anda langsung berhadapan dengan yang namanya apa? Dengan yang namanya market. Itu kan namanya ada sekolah kehidupan yang langsung di lapangan. Kalau ITB, ITS, UI, Trisakti, UNS, Undip,
4 itu kan masih sekolah teori. Mereka belum terjun ke lapangan. Lah kalau Anda kan sudah terjun ke lapangan, di kolam renangnya. Lah kalau hari ini sekalipun dia ITB, ITS, lah kan dia masih di pinggir kolam renang, nggak pernah nyebur-nyebur. Lah kalau Anda kan belajar langsung nyebur, belajar langsung berenang. Bedanya Anda sama mereka tuh di sini. Itu makanya saya sebut Anda itu lagi kuliah di universitas kehidupan namanya. Nah, kenapa hari ini di sesi 1 saya mengangkat tema ini Bapak Ibu? Ya ini. Saya masih banyak melihat banyak orang yang ingin sukses, tapi tidak mau hari ini melewati proses. Banyak orang yang ingin sukses ini, ya, tapi tidak mau kerja keras, tidak mau berkorban, tidak mau berjuang, tidak berani berharganya, tidak berani keluar dari zona nyaman. Gimana bisa Bapak Ibu Anda dapat 100 dalam bulan? Kalau Anda hari ini masih mempertahankan kapasitas ilmu Anda seperti hari ini, nggak bisa. Itulah kenapa kita ajarin Anda itu ilmu Facebook marketing, ilmu WhatsApp marketing, ilmu bangun 100 agen PPUB, ya, ilmu promosi di offline. Itu ilmu semua Bapak Ibu. Yang belum tentu Anda bisa dapatkan di luar sono dengan gratis. Ya, dengan gratis. Nah, kenapa kok Anda harus belajar ilmu-ilmu tadi Bapak Ibu? Yaitu sekali lagi, Anda harus meningkatkan kapasitas ilmu Anda. Karena Anda ini lagi menjalankan bisnis Bapak Ibu, bukan sedang main-main. Anda itu sedang menjalankan proyek bisnis besar. Proyek bisnis besar sekali lagi. Anda nggak boleh main-main. Maka apa? Anda harus belajar ilmunya. Nggak bisa asal jalan. Nggak bisa asal jalan sekali lagi Bapak Ibu. Jangan biasakan Anda itu menjalankan bisnis itu nggak pakai ilmu. Gitu. Ya, Bapak Ibu sekali lagi. Anda kalau mau sukses sekali lagi, Anda harus belajar dulu Bapak Ibu. Itu yang harus Anda pahami. Anda harus belajar dulu. Kalau Anda ya untuk belajar aja ini nggak semangat, nggak bergairah, berarti Anda harus segera cek impian Anda. Karena impian itu tidak bisa membuat Anda itu semangat menjalankan bisnis Anda sendiri. Ya, saya kasih contoh gampangnya ya. Contohnya gini, Anda, ini contoh ya, contohnya. Anda kalau presentasi, ya, setiap presentasi mau ditolak atau mau join, itu Anda dikasih 1 juta, langsung cash setelah Anda presentasi. Kira-kira semua orang semangat nggak? Semua orang pasti akan presentasi kalau langsung dikasih uang 1 juta. Hari itu juga setelah presentasi. Ya, semangat nggak Anda? Mau join, mau nolak, Anda dikasih 1 juta. Kira-kira semua orang semangat nggak? Pasti semangat itu, Pak. Wah, semangat 45 Bapak Ibu. Mungkin Anda langsung sehari presentasi, saya yakin lebih dari 5 Bapak Ibu. Wah, 5 juta tuh sehari. Ya. Tapi masalahnya nih Bapak Ibu, ya, sejutanya Anda ini, ya, sejutanya Anda ini itu ditahan, ditabung, ya.
kalau Anda itu sudah melakukan ya presentasi sebanyak 1000 kali. Baru nanti uang sejuta yang Anda kumpulin tadi itu bisa cair, Bapak Ibu. Nah, itu saya yakin tidak semua orang, Bapak Ibu. Contoh gampang lagi. Ya, ini gampang nih. Contoh ya. Kalau hari ini namanya surga, itu langsung dikasih saat ini sama Allah. Kira-kira gimana coba? Ya, senang banget. Ya, Alhamdulillah. kalau Anda setiap melakukan amal soleh, kebaikan, Anda itu langsung diganjar sama Allah. Semua orang pasti langsung berbuat kebaikan, Bapak Ibu. Ya, karena langsung dikasih cash ya sama Allah gitu loh. Tapi masalahnya surga itu kan nanti, Bapak Ibu. Nah, masalahnya Anda yakin atau enggak sekarang? Ya itu. Yakin enggak? Sama dengan impian Anda tadi, Bapak Ibu. Anda yakin nggak nanti bakal dapat 100 juta per bulan? Anda yakin nggak bahwa setiap presentasi Anda itu nilainya 1 juta? Nah, Anda yakin atau tidak, itu tergantung apa sih Bapak Ibu, impian Anda. Ya. Apakah Anda betul-betul ya, ingin masuk surga? Apakah Anda betul-betul ingin mewujudkan impian Anda? Kalau Anda betul-betul, maka Anda akan melakukan apapun yang diarahkan oleh Yang Kuasa untuk supaya Anda bisa masuk surga. Sama di sini. Anda akan melakukan apapun yang harus diarahkan oleh sponsor itu mentor Anda untuk supaya Anda bisa mewujudkan impian Anda. Kan sama. Makanya apa? Anda cek apakah impian Anda ini bisa menggerakkan Anda untuk belajar. Apakah impian Anda ini bisa menggerakkan Anda untuk semangat praktek. Kalau tidak, segera ganti impian Anda. Berarti itu bukan impian Anda, Bapak Ibu. Ya, itu bukan impian Anda. Makanya Anda bisa cek, Anda komitmen sama tidak sama impian Anda itu. Anda gampang kok ngecek. Gampang sekali Anda. Ngeceknya itu gampang. Apakah Anda melakukan poin 2 sampai poin 6 setiap hari tanpa mengeluh, tanpa menunda, tanpa protes, tanpa alasan. Nah itu, apakah Anda komitmen sama impian? Ya, kalau Anda tidak komitmen, berarti itu bukan impian Anda yang sebenarnya. Berarti itu bukan impian Anda yang sebenarnya. Ya, Bapak Ibu, ya tadi saya kasih contoh sesederhana itu. Anda ini sebetulnya Bapak Ibu, setiap presentasi Anda nih, mau join, mau nolak, itu sebetulnya Anda itu sudah pegang uang cash 1 juta. Cuma masalahnya, uang itu tidak bisa Anda pegang hari ini. Anda harus melewati proses presentasi itu minimal 1000 kali. Coba Anda tanya semua orang yang sukses di luar sana, kira-kira mereka untuk nyampe puncak sukses, kira-kira mereka itu banyak penolakan, banyak kegagalan atau tidak? Menurut Anda, mereka banyak gagalnya atau banyak tidak gagalnya? Banyak gagalnya, Bu. Banyak gagalnya, Pak. Banyak gagalnya, Pak. Ya. Bisa kasih tahu Bapak Ibu ya, orang yang sudah nyampe garis finish, ya sudah nyampe puncak kesuksesan, yang income-nya mungkin hari ini ratusan juta miliar tiap bulan. Itu kalau Anda tanya, mereka itu orang yang paling banyak ditolak, orang yang paling banyak gagal, Bapak Ibu. Orang yang paling banyak melewati kesakitan waktu proses mereka menuju puncak. Ya, kesakitan mereka itu lebih dahsyat dibandingkan Anda, Bapak Ibu. Makanya mereka bisa nyampe puncak. Nah, pertanyaannya, Anda bisa nggak
melewati proses demi proses, ya mungkin sakit, mungkin itu sangat sakit sekali, ya. Kalau Anda bisa melewati itu, Anda juga akan jadi pemenang dalam bisnis ini. Anda akan menjadi orang-orang sukses seperti orang-orang sukses di luar sana. Anda layak dapat income ratusan juta per bulan. Anda layak dapat income miliaran tiap bulan. Jangan lihat diri Anda hari ini, Bapak Ibu. Jangan pernah lihat diri Anda. Tapi lihat Anda mau kemana. Anda itu mau kemana? Anda lihat tujuan Anda. Itu yang paling penting. Oke, hari ini mungkin Anda gaptek. Ya, tapi lihat 2 tahun ke depan Anda jadi seperti apa? Anda bayangkan coba. 2 tahun ke depan, Anda kalau sudah nyampe garis finish, mungkin kesakitan proses itu tidak akan pernah Anda bisa dalam tanda kutip ya tidak akan pernah Anda ingat Bapak Ibu. Karena semua sudah tergantikan ketika Anda nyampe garis finish. Sekali lagi, ya, orang akan semangat, ya sekali lagi, itu kalau ngerti apa yang dia perjuangkan. Artinya apa? Anda tahu impian Anda. Dan Anda kalau benar-benar sudah punya impian, sebetulnya Bapak Ibu tidak perlu didorong-dorong oleh sponsor Anda. Tidak perlu didorong-dorong oleh sponsor Anda. Karena impian itu sendiri yang mendorong Anda. Karena impian itu sendiri yang mendorong Anda untuk action. Anda nggak perlu diingetin untuk datang training hari Senin. Nggak perlu Bapak Ibu. Nggak perlu diingetin untuk lihat rekaman. Nggak perlu diingetin untuk mencatat. Karena impian Anda sendiri yang mengingatkan itu. Yang mendorong itu. Nah sekarang pertanyaannya, impian Anda bisa nggak mendorong Anda seperti itu? Ya, Anda semangat bergairah, gembira untuk training hari Senin, Rabu, Jumat, ya Minggu. Lihat rekaman, catat, praktek, konsultasi, bangun tim. Sekali lagi, ya kalau Anda tidak semangat, berarti itu bukan impian Anda. Berarti itu tanda Anda harus segera ganti impian Anda. Karena kalau Anda masih mempertahankan itu, Anda nemu di bisnis apapun, ya begitu-begitu aja. Karena impian itu tidak pernah membuat Anda itu all out di bisnis apapun. Karena impian itu tidak bisa membuat Anda keluar dari zona nyaman Anda. Ya. Saya percaya kok, Anda semuanya pasti bisa. Mau segaptek apapun Anda hari ini. Mau usia kepala 6-7 sekalipun Anda. Saya yakin tuh ya, sebagai mentor Anda, saya yakin dan percaya Anda bisa nyampe garis finish. Sepanjang Anda itu betul-betul semangat untuk belajar, gembira untuk belajar, semangat untuk praktek, gembira praktek, semangat, gembira untuk konsultasi, berbagi ilmu, bangun tim. Nggak pernah hari ini ngeluh, nggak pernah menunda, nggak pernah protes, nggak pernah banyak alasan. Maka Anda akan mudah melewati proses setiap hari. Mudah. Ya. Mungkin tantangan Anda itu hanya di awal-awal aja, karena mungkin Anda gaptek. Hanya di bulan pertama, bulan kedua, mungkin Anda kesusahan. Karena Anda nggak bisa copy paste gitu loh. Anda nggak bisa salin tempel, Anda nggak ngerti apa itu Facebook marketing, Anda nggak ngerti WhatsApp marketing, ya. Ya hanya di awal-awal aja, di awal proses awal-awal aja. Ya seperti kayak Anda belajar naik sepeda, di awal-awal kan jatuh bangun, hanya di awal aja. Tapi ketika Anda sudah terbiasa belajar naik sepeda, ya mungkin di minggu kedua, minggu ketiga Anda sudah mulai bisa lebih lancar lagi, minggu keempat lebih lancar lagi, sehingga nanti bulan kedua Anda sudah bisa jalan. Bahkan Anda nggak usah pegang stang, sudah bisa jalan sendiri. Sama di bisnis ini Bapak Ibu. Ya, mungkin buat Anda yang gaptek, hari pertama, hari kedua, minggu pertama berat. Saya yakin berat. Ya,
Karena saya pernah mendampingi hari ini leader-leader ada yang gaptek. Ya, betapa mereka itu berat sekali. Ya, untuk copy paste saja, ngisi absen aja, ngisi absen di grup ini kan setiap training ada ngisi absen. Itu saja mungkin butuh 5 kali 5 kali pertemuan, 5 kali training baru bisa ngisi absen. Ya, ngisi absen pertama ya jadi acak-acakan. Ya, ngisi pertemuan kedua ngisi absen lagi, belum bisa ngacak-acakan lagi. Tapi karena beliau mau belajar, sehingga pertemuan kelima sudah bisa ngisi absen. Nah, gitu loh Bapak Ibu. Ya, memang berat di awal yang namanya juga baru ilmu baru buat Anda gitu loh. Ya, kalau sekarang contoh hari ini kalau Anda dikasih soal yang ya tambah-tambahan kali-kalian pembagian pasti di luar kepala. Kenapa kok di luar kepala? Ya karena Anda sudah melewati proses pembelajaran itu gitu. Seperti Anda naik sepeda tadi, kenapa Anda bisa lepas stang? Ya karena sudah melewati proses pembelajaran yang sifatnya sulit di awal tadi. Sama di sini. Ya. Makanya Anda jangan pernah, Bapak Ibu, jangan pernah nih, kalau dalam proses belajar, terus Anda itu mutung gitu loh. Terus Anda itu putus asa gitu loh. Gara-gara Anda nggak dapat mitra baru sebulan. Gara-gara Anda nggak dapat mitra baru 2 bulan. Anda nggak dapat mitra baru 3 bulan. Itu sedih saya Bapak Ibu. Ya, betapa mudahnya Anda menyerah gitu. Anda belajar sepeda aja nggak pernah menyerah. Ya, anak Anda belajar jalan aja nggak pernah menyerah kan. Ya kalau putra-putri kita ini nyerah belajar jalan, selamanya lumpuh Bapak Ibu nggak bisa jalan. Sama, ya kalau Anda hari ini belajar sepeda nggak trauma, ya nggak bisa naik sepeda selamanya. Sama di sini, kalau Anda sebulan, 2 bulan nggak dapat mitra baru, 3 bulan terus mutung, terus Anda putus asa, nggak mau belajar, ya sudah. Hidup Anda ya begitu-begitu aja, tiap tahun nggak akan pernah berubah. Ya tadi, kapasitas ilmu Anda kan menentukan masa depan Anda, Bapak Ibu. Ya kalau Anda kapasitasnya ibaratnya lulusan SD, ya apa yang bisa Anda hadapi ya hanya ujian-ujian, tantangan yang sifatnya ya hanya soal-soal SD. Anda nggak akan mungkin bisa menjawab soal-soal yang sifatnya SMP, SMA, kuliah. Itu artinya income Anda ya segitu-segitu aja gitu. Ya. Nanti Bapak Ibu, kalau Anda sudah melewati proses pembelajaran Facebook marketing, WhatsApp marketing, ya seperti kita ajarkan hari Senin, Rabu, Jumat, Minggu, nanti Anda itu kan masuk kurikulum tahap kedua. Ada ilmu yang sifatnya itu level 2. Sekarang kan masih level basic, level dasar, masih kurikulum tahap awal. Lah kalau kurikulum tahap awal aja Anda sudah nyerah. Bagaimana Anda bisa melewati kurikulum tahap kedua nanti? Yang dimana ilmunya di situ dibutuhkan ya tingkat belajar yang lebih tinggi lagi gitu loh. Anda ini kan Facebook marketing, WhatsApp marketing, ini kan masih sifatnya masih dasar, Pak Ibu, masih basic. Ya, sekali lagi masih basic. Ya, walaupun ini ya dalam tanda kutip buat yang gaptek mungkin sulit, tapi sekali lagi ilmu yang kita berikan kepada Anda ini masih sifatnya masih basic, masih dasar. Kalau yang dasar ini saja Anda tidak bisa melewati Bapak Ibu, maka saya pastikan Anda nanti tidak akan bisa melewati kurikulum tahap kedua. Yang dimana di situ tingkat kesulitannya lebih tinggi lagi. Ya, nanti di situ ada ilmu Facebook marketing, ada WhatsApp marketing, ada Instagram marketing, ada YouTube marketing, ada Facebook Ad, Google Ad, YouTube Ad, Instagram Ad, ya website berbasis SEO, ada landing page, ada copywriting bisnis, ada video marketing dan sebagainya. Itu kan tingkatannya lebih sulit lagi Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau Anda bisa menguasai ilmu tadi, itu kan Anda kapasitasnya naik lagi. Tidak seperti teman-teman Anda yang mungkin saat ini belum pernah belajar itu. Ya, coba Anda ya, misalkan Anda punya teman namanya, mohon maaf ya,
misalkan. Oh, Anda sama Pak Budi ini sama-sama gaptek. Anda belajar, terus sementara Pak Budi nggak mau belajar. Anda belajar Facebook marketing, Anda belajar WhatsApp marketing, tapi Pak Budi malas belajar. Pak Budi nggak mau belajar, masih mempertahankan ilmu-ilmu itu aja. Nah, terus Anda nanti belajar lagi ya tentang Facebook Ads, Google Ads, YouTube Ads, website berbasis SEO, ya, landing page dan sebagainya. Pak Budi tetap aja tidak mau bertahan, ya tidak mau belajar, masih bertahan aja dengan kondisi yang ada. Menurut Anda, kira-kira nih, ya, menurut Anda nih, ya, secara kapasitas ilmunya udah pasti, Anda sudah pasti menang tulangkah. Nah, kira-kira kalau Anda sudah menguasai ilmu tadi, secara, ya kan, bagaimana cara menghasilkan uang, Anda pasti saya yakin lebih pintar daripada Pak Budi. Anda akan lebih mudah menghasilkan uang. Ya. Nah, itu yang Bapak Ibu harus sadari, bahwa sukses itu tergantung kapasitas ilmu Anda. Ya beda lah, Anda menguasai ilmu ini, Pak Budi nggak menguasai apa-apa, masa sama? Beda pasti. Bapak Ibu, sekali lagi, ilmu itu sangat-sangat penting. Makanya kenapa Anda itu diwajibkan terus belajar sampai meninggal. Kapan Anda berhenti belajar? Ya saat nanti kalau sudah meninggal. Sebelum meninggal Anda wajib belajar, Bapak Ibu. Anda wajib belajar. Sampai kapan? Sampai meninggal. Apalagi ini bisnis. Ingat, ini bisnis. Anda itu pengusaha. Yang namanya pengusaha itu nggak ada ceritanya, malas belajar. Anda kan pengusaha. Nggak ada ceritanya pengusaha itu malas belajar. Pengusaha itu selalu upgrade kapasitas ilmunya. Kenapa? Karena dia harus berkompetisi. Dia harus bersaing. Kalau nggak upgrade kapasitas ilmunya, ya sudah. Nggak akan bisa berkompetisi, nggak bisa bersaing. Ya sudah, wassalam. Berapa banyak hari ini perusahaan-perusahaan yang tumbang karena apa? Tidak mau upgrade, ya, kapasitas ilmu. Dulu ya kan, kita tahu pager ya, mungkin yang generasi-generasi dan ya generasi-generasi lama tahu pager ya. Tahu Pak, tahu. Tahu ya. Sekarang ada nggak pager? Udah hilang Pak. Udah hilang kan? Itu kenapa Pak? Bisa seperti itu. Karena perkembangan teknologi sangat cepat. Lah kalau Anda sudah tahu perkembangan teknologi ini cepat, Anda masih tetap aja nggak mau belajar ilmunya. Sekarang ini eranya sudah era digital. Sekarang sudah era industri 4.0. Tapi Anda ini masih malas belajar. Maka udah pasti Anda akan ketinggalan, Bapak Ibu. Anda udah pasti ketinggalan. Anda makin tenggelam, makin tenggelam, makin tenggelam. Nggak akan bisa bersaing. Kenapa? Ya karena Anda nggak mau belajar. Ya. Makanya saya percaya nih, sekalipun ada gaptek, kepala 6, kepala 7, tapi mau belajar, Anda bisa bersaing kok. Sama hari ini orang-orang milenial, kaum-kaum milenial, bisa kalah itu sama Anda. Ya. Buktinya hari ini, leader-leader Anda yang kepala 6, kepala 7, bisa mengalahkan kaum milenial yang ada di Cimo ini. Ya, berarti usia kan bukan menjadi masalah, asal Anda mau belajar. Gitu. Ya, dulu Anda mungkin masih mengenal ya, ada warnet, ya kan? Sekarang warnet sudah nggak ada. Ya ada, tapi kan nggak seperti kayak dulu, ya. Dulu ada wartel, ya kan? Sekarang nggak ada. Dulu punya Nokia pisang gitu ya, sudah kayaknya keren banget tuh dulu. Ya udah keren banget lah dulu punya Nokia, punya handphone yang dulu udah keren banget. Nah, sekarang ada nggak Nokia biasa? Nggak ada. Itu Bapak Ibu menyadari nggak bahwa perkembangan teknologi sangat cepat.
Menyadari nggak perkembangan ya itu sangat perubahannya itu sangat cepat sekali. Nah, itu artinya Bapak Ibu harus was-was. Harus was-was. Dalam berbisnis pun akan berubah sangat cepat sekali Bapak Ibu. Berapa banyak hari ini gerai-gerai Matahari yang tutup. Carrefour yang tutup. Ini perusahaan besar loh Bapak Ibu. Ya, berapa banyak itu Carrefour tutup. Matahari tutup. Kenapa bisa tutup Bapak Ibu? Ya Anda sekarang marketplace ada di mana-mana Bapak Ibu. Marketplace ada di mana-mana. Ada Shopee, ada Bukalapak dan sebagainya. Nah, kalau hari ini Anda tidak bisa melihat itu, loh, perusahaan sebesar itu pun aja bisa collab. Apalagi hari ini yang sifatnya kayak kitanya masih personal. Kenapa saya ngomong begini? Ini pentingnya belajar, Bapak Ibu. Ini pentingnya Anda itu belajar ilmu. Jangan Anda remehkan, Bapak Ibu, yang namanya kata-kata belajar ilmu ini. Perusahaan sebesar itu pun kalau nggak mau mengupgrade kapasitas ilmunya, wah salam juga. Bar juga, tutup juga, gitu loh. Ya, ini saya harap di sesi 1 ini Anda bisa ngambil kesimpulan. Kenapa saya hari ini agak tegas kepada Anda malam hari ini, karena saya tidak mau Anda gagal di bisnis. Saya tidak mau hari ini orang-orang Anda cintai itu semakin lama menunggu Anda untuk sukses. Ya, sudah berapa lama mereka menunggu Anda untuk sukses? Pasangan Anda, putra-putri Anda, ingin segera melihat orang tuanya, bapaknya, ibunya, ya, anaknya itu bisa sukses, berhasil, bermanfaat bagi banyak orang. Jangan ditunda-tunda Bapak Ibu. Jangan ditunda-tunda. Jangan males belajar. Anda harus serius di poin belajar ini Bapak Ibu. Kalau belajar aja Anda tidak serius, apalagi di poin praktek. Ya. Apalagi nanti di poin bangun tim, udah pasti Anda akan kebingungan. Anda nggak akan mungkin bisa Bapak Ibu. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami Pak. semuanya? Siap, semangat Pak. Bisa Pak. Pahami ya? Semangat Pak. Ya, Maka bisa. saya pesan kepada Anda semuanya, tolong dicatat. Ya, apa impian Anda? Ya, apa impian Anda? Tolong Anda catat. Nah, apakah impian Anda ini mampu menggerakkan Anda untuk serius belajar ya di training privat, rekaman hari Senin, Rabu, Jumat, Minggu? Ya. Apakah impian Anda bisa membuat Anda happy, semangat, bergairah untuk belajar dari rekaman, praktek, ya, konsultasi dan berbagai ilmu? Kalau itu tidak bisa menggerakkan Anda, impian Anda tidak bisa menggerakkan itu, maka Anda harus ganti, Bapak Ibu. Anda harus segera ganti impian Anda. Dan impian ini tidak harus materi. Tidak harus materi. Ya, tidak harus mobil, tidak harus rumah, tidak harus income. Apapun itu. Coba Anda cari. Ya, kalau Anda nggak segera rubah malam hari ini, maka Anda akan semakin jauh dengan impian Anda. Anda akan semakin jauh dari kesuksesan dan Anda, mohon maaf nih, 2021 juga nggak akan banyak berubah, Bapak Ibu. Akan sama seperti 2020. Ya, 2020 juga nggak akan jauh berbeda. Kenapa? Karena kapasitas ilmu Anda masih sama. Kapasitas ilmu Anda masih sama. Kalau kapasitas ilmu masih sama, Anda bisa nggak menaklukkan 100 juta per bulan? Nggak akan bisa. Seperti Anda lulus SD, bisa nggak Anda lulus kuliah? Ya nggak bisa, wong baru lulus SD. Gimana bisa menaklukkan yang namanya kuliah? Wong Anda baru lulus SD. Nggak akan mungkin bisa menjawab solusi ya apa tantangan ujian yang ada di kuliah. Nggak akan mungkin bisa. Ya. Oke, saya harap Anda paham.
apa yang saya sampaikan di sesi 1, kita akan masuk ke materi. Ya, tolong lebih fokus untuk belajar. Kita akan masuk ke 5 teknik promosi ya, yang merupakan bagian dari 12 teknik promosi ya. Lebih fokus belajar lagi. Ya, kita akan masuk ke teknik ke-8. Anda lihat, Anda fokus, yaitu WhatsApp marketing. Nah, apa itu WhatsApp marketing? WhatsApp marketing adalah ilmu teknik digital marketing untuk menyeleksi atau menyaring pengguna WhatsApp Indonesia yang jumlahnya 150 juta ya, menjadi mitra baru di bawah Anda ya. Nah, ini jadi WhatsApp marketing itu adalah ilmu teknik digital marketing atau ilmu digital marketing untuk menyeleksi, menyaring pengguna WhatsApp di seluruh Indonesia yang jumlahnya 150 juta itu menjadi mitra baru di bawah. Nah, caranya bagaimana? Di sini Anda harus menguasai 4 teknik funneling. Ya, ini sama persis seperti kayak hari Rabu kemarin, cuma ini medianya WhatsApp. Kalau kemarin Facebook marketing adalah medianya Facebook, kalau ini WhatsApp. Anda harus menguasai 4 teknik funneling atau 4 teknik penyaring. Yang pertama Anda harus kuasai yaitu ilmu bangun call market tertarget minimal 10.000 nomor WhatsApp atau 10.000 call market ya. Itu yang pertama. Yang kedua Anda harus kuasai ilmu bangun call market menjadi buah market ya. Ini ya, call market itu siapa? Call market adalah orang yang belum join di Project Cimo baik secara online dan offline, itu call market ya. Buah market itu siapa? Orang yang minat bisnis Anda efek dari promosi tapi belum Anda presentasi, itu namanya buah market. Yang ketiga yaitu ilmu bangun buah market menjadi hot market. Nah, hot market itu siapa? Orang yang sudah transfer 38.000 atau mitra baru, itu namanya hot market. Nah, yang keempat adalah ilmu bangun hot market menjadi core leader aktif singkat CLA atau pelanggan tetap singkat PT atau elang sejati atau on system atau orang-orang yang on system. Ya, jadi di bisnis ini sekali lagi Anda kan lagi menjalankan sebuah bisnis atau proyek bisnis besar yang fokusnya kan membangun omset. Nah, omset ini di awal itu adalah Anda fokus membangun pelanggan tetap, Bapak Ibu. Ya, pelanggan tetap atau core leader aktif atau elang sejati atau on system. Ya. Jadi bukan mitra baru. Mitra baru itu posisinya masih konsumen. Jadi mitra baru ini sejatinya dia itu masih konsumen. Ya. Masih konsumen yang posisinya sebagai member. Yang dalam tanda kutip belum tentu bulan depan dia itu bisa belanja. Ya, mungkin bulan ini belanja, bulan depan belum tentu belanja, itu konsumen. Tapi kalau pelanggan tetap, mau dia hari ini pindah kota, pindah provinsi, mau pindah negara sekalipun, tetap yang namanya pelanggan tetap itu bisa menghasilkan omset buat Anda. Tapi kalau konsumen, ya begitu pindah rumah, ya sudah, Anda akan kehilangan konsumen itu. Artinya Anda akan kehilangan omset dari orang itu. Tapi kalau pelanggan tetap, mau pindah rumah, pindah provinsi, nggak ada masalah. Tetap bisa menghasilkan omset dimanapun dia berada. Nah, di sini Anda targetnya membawa pelanggan tetap berapa orang? Yaitu 2 orang. Ya, 2 pelanggan tetap atau 2 PT. Ya. Nah, untuk poin 3, poin 4, ini saya tidak menjelaskan di sesi malam hari ini. Ada lihat rekaman dari Rebo ya. Untuk yang ilmu bangun buah market jadi hot market, sama ilmu hot market jadi core leader aktif, Anda lihat rekaman dari Rebo. Saya akan membedah yang poin 1, poin 2. Ya. Karena yang nomor 3, 4 sama persis seperti yang saya jelaskan di rekaman dari Rebo. Ya. Sekali buat yang baru, Anda wajib lihat rekaman dari Rebo supaya Anda tahu ilmu teknik paneling nomor 3 sama nomor 4. Oke, kita akan bedah satu persatu. Yang pertama adalah ilmu bangun call market ya tertarget minimal
10.000 call market, singkat CM. Nah, caranya bagaimana? Membawa 10.000 call market ini, ya, Anda perhatikan step-stepnya, Anda join atau gabung, ya, grup-grup WhatsApp, ya, grup-grup WhatsApp yang anggotanya itu 100 orang ke atas. Nah, tapi sekali lagi syaratnya, temanya ini harus bisnis. Nah, Anda nggak usah khawatir, semuanya sudah disediakan oleh BBS. Di BBS ini sudah menyediakan ada 28.000 grup WhatsApp yang temanya bisnis. Anda tinggal minta linknya kepada sponsor atau leader Anda. Nanti dari sini Anda bisa olah grup-grup WhatsApp yang anggotanya 100 ke atas yang temanya bisnis. Ya, jadi Anda nggak usah cari grup WhatsApp apa dan namanya apa, nggak usah, kita sudah siapkan. Nah, terus selanjutnya adalah semua nomor WhatsApp yang ada di handphone Anda. Ini semuanya adalah call market tertarget. Ada berapa? Misalkan ada 300, atau ada 500, ada 1.000, ada 2.000. Nah, semua nomor WhatsApp yang ada di handphone Anda itu adalah call market tertarget. Artinya Anda sudah tahu orang itu. Ya, karena sudah Anda simpan di handphone Anda, kan ada namanya. Berarti kan Anda sudah pernah tahu orang itu siapa namanya. Nah, itu namanya call market tertarget. Nah, sekarang kita masuk poin 2, ya. Nah, cuma di sini ada catatan ya. Buat Bapak Ibu yang handphonenya, memorinya di bawah 3 GB, maka Anda olah satu-satu ya. Nanti Anda join grup WhatsApp 1, beres Anda olah, baru join grup WhatsApp kedua. Ya, karena kalau Anda langsung join banyak grup WhatsApp, nanti handphone Anda akan lemot Bapak Ibu, akan lemot. Ya. Tapi kalau handphone Anda, ya, ini memorinya di atas 3 GB, ya, di sini Anda bisa join banyak grup, ya, karena tidak akan mempengaruhi handphone Anda, ya. Jadi Anda cek handphone Anda memorinya di bawah 3 GB atau di atas 3 GB. Nah, itu ya. Oke, kita masuk nomor 2, yaitu bagaimana merubah call market, ya. Bangun call market tadi menjadi WA market. Nah, tolong perhatikan step by step-nya, ya. Nah, tadi kan Anda sudah join grup WhatsApp atau Anda sudah punya nomor WhatsApp di handphone Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Ya, Anda japri satu-satu atau chat satu-satu. Untuk apa? Untuk kenalan, ya, dan berbagi e-book bisnis. Berbagi 150 e-book bisnis. E-book itu apa? E-book itu adalah file dalam bentuk PDF. Itu namanya e-book, ya. Jadi kalimat-kalimat, ya, atau apa ya, susunan informasi dalam bentuk PDF itu namanya e-book. Nah, temanya itu tentang bisnis. Berapa banyak temanya? Ada 150 tema tentang bisnis. Anda kasih kepada siapa? Orang yang Anda ajak kenalan. Nah, bagaimana cara kenalannya? Anda nggak usah bingung, Anda tinggal copy paste yang ada di bank data cara presentasi BBS. Ya, Anda minta linknya bank data cara presentasi BBS yang ada di Telegram. Anda tinggal copy paste atau salin tempel di baris terakhir. Anda cek baris agak terakhir, di situ saya kasih contoh gimana cara kenalan. Ya, cara kenalan yang Anda tinggal copy paste. Ya, nah, siapapun yang nanti sudah Anda ajak kenalan, ya, nah ini nanti Anda kasih e-booknya. Nah, ini siapapun yang sudah Anda ajak kenalan dan bisa chat-chat Anda, bisa istilahnya itu respon kenalan Anda dengan baik sampai Anda tahu namanya siapa dan sebagainya. Nah, di situ Anda baru kasih e-book. Baru Anda kasih e-book. Ya, Anda kasih
bisnis. Nah, orang-orang yang sudah ada kasih ibu bisnis, ini Anda masukkan ke siaran baru. Ya. Nah, di sini Anda target bikin siaran barunya berapa? Target buat siaran baru itu minimal 50 siaran baru. Ya. Nah, siaran baru itu adalah sebuah fasilitas yang diberikan oleh WhatsApp. Jadi WhatsApp itu kan ada grup WhatsApp pada siaran baru. Siaran baru itu supaya Anda bisa ngirim pesan secara massal. Jadi sekali klik, sekali tekan tuh langsung terkirim ke semua orang yang ada di siaran baru. Nah, bagi yang belum bisa bikin siaran baru, Anda minta video tutorialnya kepada sponsor atau mitra Anda. Ya. Nah, itu. Nah, pokoknya siapapun yang Anda kasih info, Anda masukin siaran baru. Nah, berapapun orang yang Anda kasih siaran baru hari itu Anda ya promosi, copywriting bisnis, singkat CP atau iklan, ya ke orang-orang yang Anda kasih siaran baru. Yang Anda masukkan ke siaran baru. Contoh, misalkan Anda masukin hari ini ada 10 orang ke siaran baru. Ya. Berarti Anda harus japri satu-satu ke 10 orang tadi. Anda masukin 20, berarti Anda harus japri ya 20. Ya, japri 20 orang. Japri satu-satu ya. Jadi Anda promosi copywriting bisnis satu-satu. Nah, copywriting bisnisnya ada di mana? Ada di bank data, copywriting bisnis atau singkat CP di Telegram. Anda tinggal copy paste. Jadi Bapak Ibu itu tinggal copy paste semuanya Bapak Ibu sudah kita siapkan, tinggal salin tempel. Ya, tidak perlu pusing-pusing ya. Semuanya sudah disiapkan, nggak perlu bikin sendiri-sendiri. Ya, jadi berapapun orang yang Anda masukin siaran baru, ada 5 atau 10 atau 20, Anda japri satu-satu hari itu juga dengan promosi copywriting bisnis mereka. Nah, itu cara merubah call menjadi uang. Ya. Dan fungsi, kenapa kok Anda harus bikin 50 siaran baru ini Bapak Ibu? Ya, ini kenapa kok Anda harus bikin 50 siaran baru? Satu siaran baru itu isinya anggaplah 250. Kalau Anda punya 50 siaran baru, berarti tinggal kali 50, berarti Anda punya 12.000. Ya, call market tertarget. Contoh Anda jualan kaos. Kaos Anda ini misalkan menghasilkan untung 50.000 per kaos. Kalau Anda dalam satu hari, ya misalnya Anda punya 50 siaran baru. Berarti kan dalam satu hari Anda promosi ke 12.000 orang. Ya, anggap aja yang closing itu 1% aja. Berarti berapa? Ada 12 orang yang beli kaos Anda. Berarti untung Anda berapa? Berarti untung Anda 12 dikali 50.000. Berapa? 600.000 per hari. Nah, jadi ini solusi awal ilmu untuk bagaimana Anda bisa membangun konsumen setiap hari. Caranya gimana? Anda bikin siaran baru sebanyak-banyaknya. Ya, berarti itu Anda akan mudah membangun konsumen setiap hari. Ya, jadi bagi Anda yang punya produk atau jasa, Anda bisa pakai strategi ini nih, bikin 50 siaran baru. Supaya Anda bisa closing setiap hari. Ya, itu. Ya, jadi ini cara membangun call market menjadi uang market ya Bapak Ibu ya. Dengan cara promosi copywriting bisnis ke orang-orang yang Anda masukin siaran baru. Sekali lagi yang belum bisa bikin siaran baru, Anda minta video tutorialnya kepada sponsor atau diri Anda. Ya. Oke ya, ini nomor 2 seperti ini. Tolong nanti Anda pelajari di rekamannya. Nah, untuk nomor 3, nomor 4, sekali lagi Anda lihat rekaman hari Rabu. Oke, kita masuk ke teknik ke-9. Tolong lebih perhatikan. Teknik ke-9 adalah teknik promosi bangun 100 agen PPOB dalam sebulan. Atau bangun 3 agen PPOB dalam waktu 1 hari. Nah, caranya bagaimana? Tolong perhatikan. Yaitu ada promosi copywriting bisnis atau CP, ya saya singkat iklan, ke minimal 20 grup Facebook setiap hari. Ya. Nah, caranya gimana? Perhatikan.
Pagi Anda fokus bangun mitra. Siang fokus bangun mitra. Sore Anda fokus bangun mitra. Nah, malamnya di sini ada promosi ya ke 20 grup Facebook. Ya, setiap hari. Jadi Anda harus meluangkan satu waktu, mau pagi, mau siang, mau sore, atau malam, terserah Anda. Di mana satu waktu itu promosinya adalah ke 20 grup Facebook setiap hari. Ya. Nah, iklannya ada di mana? Di bank data copywriting bisnis di Telegram. Ya. Sekali lagi ada bahan promosinya di bank data copywriting bisnis di Telegram. Ya, Anda tinggal copy paste atau tinggal salin tempel. Ya. Boleh nggak pagi Pak? Boleh. Siang boleh nggak? Boleh. Sore boleh nggak? Boleh. Pokoknya intinya dalam satu hari, Anda luangkan satu waktu khusus untuk membangun agen. Ya. Nah ini. Nah dari sini nanti Anda akan dapat 3 agen PPOB tiap hari. Target 3 agen PPOB setiap hari. Nah ini. Nah ini step pertama ini, perhatikan step kedua. Apa yang harus Anda lakukan step kedua? Yaitu bangun agen ini menjadi mitra. Nah, caranya bagaimana merubah agen menjadi mitra? Nah, perhatikan caranya. Ini saya hapus dulu ya. Cara merubah agen menjadi mitra. Tolong perhatikan. Yang pertama, Anda masukkan ke grup WhatsApp. Ya. Anda bikin grup WhatsApp dulu. Yang pertama, Anda bikin grup WhatsApp agen PPOB dulu. Anda bikin kolam ikan, grup WhatsApp agen PPOB. Ya, ini ibaratnya seperti kayak kolam ikan. Kalau bahasa digital marketingnya yang namanya kolam ikan, grup WhatsApp itu, Facebook atau fanpage itu namanya kolam ikan. Nah, setelah Anda bikin kolam ikan, Anda masukkan ya ke grup WhatsApp agen PPOB. Jadi masukkan ke kolam ikan. Nah, setelah Anda masukkan ke kolam ikan, Anda kasih makan. Anda kasih makan ikan. Anda kasih konten seperti Anda kirim di promosi grup Facebook. Promosi The Best Team Inti. Jadi apapun yang saya kirim ke The Best Team Inti, itu nanti Anda copy paste, Anda kirim ke grup WhatsApp agen PPOB. Jadi bahan-bahan untuk mengolah agen ini menjadi mitra atau ngasih makan ikannya, itu Anda nggak usah bikin bahan sendiri, bahannya Anda tinggal copy paste dari apa yang saya kirim ke grup The Best Team Inti. Ya. Oke. Nah, setelah Anda memasukkan ikan ke kolam ikan, sudah kasih makan ikan, maka di sini tugas Anda yang paling penting di sini Bapak Ibu. Anda presentasi satu-satu ya, atau japri satu-satu ya pakai cara call up BBS. Ya, di mana cara call up BBS itu ada di bank data, cara call up BBS yang ada di Telegram. Jadi setelah Anda olah nih di grup WhatsApp agen, Anda wajib presentasi satu-satu pakai cara call up BBS. Nah, cara call up BBS itu ada di bank data, cara call up BBS, Anda tinggal copy paste. Anda tinggal minta linknya ya pada sponsor atau leader Anda. Nah, call up BBS itu seperti apa gambarannya? Ini Bapak Ibu. Yang pertama, Anda salam. Kedua, Anda doakan. Ketiga, Anda gali impiannya. Keempat, ya, Bapak Ibu tanya apakah Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu rasakan kalau hari ini 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan bisa mewujudkan impian Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Yang kelima, apa yang Bapak Ibu rasakan kalau seumur hidup ya tidak tercapai impiannya?
Sampai impian Bapak Ibu. Apa yang Ibu rasakan kalau seumur itu tidak bisa melunasi hutang? Apa yang Ibu rasakan? Yang keenam, apakah Bapak Ibu siap memperjuangkan impian Bapak Ibu yang dalam waktu 10 sampai 20 bulan, maksimal 20 bulan. Nah, apakah siap? Kalau siap, Bapak Ibu, nomor 7 harus kasih solusi. Bagaimana mewujudkan impian mereka. Nah, dengan cara apa? Bapak Ibu harus kasih tahu apa bedanya mitra sama agen. Nah, jadi nanti dari sini mereka bisa ngambil keputusan apakah tetap jadi agen atau mereka memutuskan berubah jadi mitra untuk mewujudkan impiannya dalam waktu 10 sampai 12 bulan maksimal 20 bulan. Ya. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan, ini saya hapus dulu ya. Jadi ini cara pola PBS, semuanya sudah ada di bank data cara pola PBS, Anda tinggal copy paste saja. Ya ikutin aja nanti. Oke, gimana cara merubah mitra sama agen? Kuncinya di sini. Anda terangkan apa bedanya mitra sama agen. Yang pertama dilihat dari harga transaksi PPOB. Ya, harga transaksi PPOB. Ya, kalau mitra harga transaksinya lebih murah. Kalau agen harga transaksinya lebih mahal. Nah, dari sini pun sebetulnya Bapak Ibu bisa tanya mau milih jadi mitra atau jadi agen nih. Ya kebanyakan orang kan pinginnya kan lebih murah, ya kan? Ya mungkin dia akan milih jadi mitra. Yang kedua, dilihat dari potensi income. Kalau mitra saat ini punya potensi 8 sumber income. Ada charity level, charity sponsor, ada reward, ya, ada bonus berdasarkan deposit PPOB, berdasarkan transaksi PPOB, ada bonus berdasarkan deposit travel, ada belanja di warung Cimo, sama Facebook berbayar. Ada 8 sumber income. Jadi sekali Anda bangun, sekali Anda action, itu Anda membangun 8 keran air. Ya, sekali Anda bangun tim bisnis, itu Anda membangun 8 keran air, 8 sumber income. Nah, kalau agen, itu cuma 1 sumber income. Ya. Nah, yang ketiga, apa perbedaannya yang ketiga? Yaitu akses bisnis. Ya. Kalau mitra punya akses bisnis selanjutnya. Ya, bisnis selanjutnya. Ya, seperti apa? Seperti umroh, haji, properti, kesehatan, kecantikan, asuransi, investasi. Tapi kalau agen tidak punya akses. Ya. Yang keempat, apakah bisa diwariskan? Kalau mitra ini bisa diwariskan. Bisa diwariskan. Kalau agen tidak bisa diwariskan. Tidak bisa diwariskan. Kerja kerasnya sama, capeknya sama, tapi hasilnya beda. Kenapa? Karena mitra bayar 38.000, kalau agen dapat gratis. Nah, itu bedanya mitra sama agen. Ya. Ya. Kalau mitra bisa diwariskan, agen tidak bisa diwariskan. Yang kelima, dari sisi transfer bonus. Kalau mitra ini sebagian besar ditransfer ke rekening bank Anda. Tapi kalau agen itu ditransfer bukan ke rekening, tapi ke saldo deposit Anda. Makanya ada agen tidak pernah diminta nomor rekening, karena memang bonusnya ditransfer ke saldo deposit Anda. Yang diminta nomor rekening hanya mitra. Nah, inilah 5 perbedaan yang harus Anda kasih tahu kepada agen Anda tadi. Supaya apa? Supaya dari sini nanti mereka bisa ambil keputusan. Apakah mereka tetap jadi mitra atau jadi agen. Ya. Nah, ini perbedaan mitra sama agen ini sudah ada flyernya. Anda tinggal minta ke sponsor dan leader Anda ya. Ya, flyer perbedaan mitra sama agen itu sudah ada flyernya. Flyer itu adalah gambar GBG. Ya, flyer. Anda tinggal minta ke sponsor.
Nah, sekarang Anda harus pakai teknik closing. Untuk apa? Teknik closing ini untuk merubah agen menjadi mitra. Nah, pertanyaan closingnya bagaimana? Anda tanya begini, apakah Bapak Ibu memutuskan mau jadi mitra atau jadi agen? Jadi Anda hanya mengasih pertanyaan closing itu memberikan dua opsi saja, kalau nggak jadi mitra atau jadi agen. Jadi memberikan dua pilihan, itu namanya teknik closing. Ya. Nah, kalau jadi mitra seperti apa, kalau jadi agen seperti apa, tolong perhatikan. Ya. Misal, ya, mereka memutuskan jadi mitra, apa harus Anda lakukan? Ini kalau mereka jadi mitra ya. Pertama, Anda arahkan untuk mengisi form pendaftaran mitra. Yang kedua, arahkan untuk kesanggupan menjalankan sistem BPS untuk mewujudkan impiannya. Kalau sanggup, baru arahkan untuk transfer ya 38.000 ke rekening stokis. Nah, setelah transfer, Anda daftarkan via pohon jaringan Anda. Ini ada video tutorialnya, Anda tinggal minta ke sponsor untuk Anda. Setelah Anda daftarkan, Anda ya kasih username, password, sama PIN CIMO ya kepada mitra baru Anda. Bukan PIN PPOB ya, tapi PIN CIMO. Lalu selanjutnya, Anda arahkan untuk install aplikasi PPOB. Ya. Terus arahkan untuk verifikasi di aplikasi PPOB. Terus arahkan juga untuk verifikasi di member area CIMO. Supaya mereka bisa ya laporan deposit. Ya, mereka bisa laporan deposit sama punya akses travel. Nah, punya akses travel. Jadi kalau Bapak Ibu tidak verifikasi di member area CIMO, ya nggak punya akses travel. Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak punya password yang dikirim ke email, ya, di member area CIMO. Nah, setelah verifikasi, Bapak Ibu pastikan, ya, mitra-mitra Anda, sebetulnya hal-hal ini harus di poin ini, Bapak Ibu. Ya, arahkan untuk bisa laporan deposit. Tambahannya, Bapak Ibu harus arahkan untuk bikin checklist BPS ya di sini sebetulnya. Terus arahkan untuk ngeprint buku laporan harian. Ya, ini yang kadang-kadang lupa di Anda. Ya, Anda arahkan di awal segera untuk punya buku checklist BPS, buku laporan harian. Ya. Terus arahkan untuk transaksi. Ya. Tadi deposit dulu ya. Ini deposit dulu ya, deposit baru transaksi. Deposit terus baru laporan deposit. Deposit PPOB ya ini ya. PPOB, deposit. Nah, ini ya. Nah, setelah ini Bapak Ibu arahkan mereka untuk training privat perdana. Training dan privat perdana. 2 kali 24 jam. Kalau nggak bisa, Anda arahkan untuk lihat rekamannya. Nah, setelah itu arahkan untuk ya kenalan sama leader dan mentor. Leader dan mentor. Supaya apa? Supaya tahu jalur konsultasinya. Jalur konsultasi. Jadi kalau member baru Anda tidak kenal leader, tidak kenal mentor, ya maka tidak akan tahu konsultasi kemana. Konsultasinya nggak ada. Ya, jadi sekali lagi, ini step-stepnya kalau mereka memutuskan jadi mitra ya. Isi form pendaftaran, isi apa, kesanggupan untuk menjalankan sistem BPS setiap hari tanpa mengeluh, tanpa protes, tanpa mudah untuk impiannya, transfer 38.000 ke rekening stokis, daftarkan via pohon jaringan, ada video tutorialnya, kasih username password PIN CIMO, install aplikasi PPOB, verifikasi di aplikasi PPOB, ya ini juga ada video tutorialnya, terus verifikasi di area, ya terus
arahkan untuk deposit, terus laporan deposit, terus arahkan untuk punya buku tulis BPJS sama buku laporan harian, sama arahkan untuk training privat perdana sebagai 24 jam kalau nggak lihat rekaman. Terus ini yang penting nih, mereka harus tahu leadernya, Bapak Ibu, harus tahu mentornya. Nah, kebanyakan ini enggak Anda arahkan untuk kenalan ya. Ya, arahkan untuk kenalan Bapak Ibu ke leader sama mentor supaya tahu jalur konsultasinya. Jadi konsultasi itu bukan ke Anda, tapi ke leader Anda atau ke mentor Anda. Ya. Oke, selanjutnya kalau dia memutuskan jadi agen, apa harus Anda lakukan? Nah, ini kalau mereka tetap kekeh jadi agen. Nah, di sini baru Anda daftarkan jadi agen. Kalau tadi kan di awal Anda masukkan ke grup WhatsApp. Jadi kalau orang tertarik jadi agen, itu jangan Anda daftarin jadi agen dulu, olah dulu mereka jadi mitra. Kalaupun toh nggak mau jadi mitra, arahkan untuk jadi agen. Gitu. Nah, daftarkan jadi agen. Caranya gimana? Daftarkan jadi agen tuh ketik daftar agen, terus kota, terus nomor HP agen, terus 100, terus PIN. Ya. Nah, ini kirim ke WhatsApp Center. Ya, nanti Anda bisa minta format ini ke sponsor atau leader Anda. Kirim ke WhatsApp Center. Nah, setelah itu Anda nanti kan dapat ID sama PIN. Anda kirim ID agen dan PIN agen. Itu PIN PPOB ya, bukan PIN SIMU. Nah, setelah Anda kirim ID agen sama PIN agen, maka Anda arahkan untuk install aplikasi PPOB. Baru Anda arahkan untuk verifikasi di aplikasi PPOB. Terus arahkan untuk deposit, Anda arahkan untuk transaksi deposit, transaksi PPOB, transaksi PPOB, ya, belajar transaksi bisa ngisi pulsa, kuota, dan lain-lain. Nah, terus Bapak Ibu arahkan untuk ikut training sama privat perdana. 2 kali 24 jam. 2 kali 24 jam. Setelah itu arahkan untuk kenalan ke leadernya. Ya, kenalannya ke leader. Kalau agen untuk leader, bukan ke mentor ya, ke leader. Nah, ini kalau jadi agen. Terus gimana Pak kalau dalam waktu seminggu dia berubah jadi mitra? Seminggu atau sebulan, 1 bulan itu berubah jadi mitra. Maka Anda wajib arahkan untuk ganti nomor handphonenya. Karena nomor handphone tadi sudah dipakai daftar jadi agen. Ya, sehingga sudah tidak bisa dipakai untuk daftar mitra. Jadi ketika dia mitra, harus pakai nomor HP yang berbeda. Nah, itu Anda harus kasih tahu dari awal. Ya, harus dikasih tahu dari awal. Ya. Oke, ini kalau jadi agen. Ya, tolong perhatikan step by step-nya, Ibu ya. Oke, sekarang kita masuk teknik ke-10. Ini teknik ke-9. Sekali lagi jangan lupa besok lihat rekamannya. Ke-10 adalah promosi offline. Promosi offline ini gunanya untuk apa? Untuk menguasai kota di mana Anda tinggal, kota tempat tinggal Anda. Dan tinggal di mana? Ya, Anda di Semarang ya, promosi offline itu menguasai Semarang. Anda di Lampung, maka Anda harus pakai teknik promosi offline untuk menguasai Lampung. Anda di Jakarta, pakai promosi offline. Dimanapun kota Anda, kalau Anda ingin menguasainya, Anda pakai offline. Cuma harus Anda perhatikan di sini, Anda harus mengikuti prokes ya. Kalau Anda mau pakai teknik promosi offline, Anda wajib mentaati 3M. Sering mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak ya. Jangan dianggap remeh ya. Virus corona ya. Nah, caranya gimana? Perhatikan kalau Anda mau pakai offline. Ya, pertama, Anda bikin daftar nama minimal 30 orang ring 1 Anda. Siapa sih ring 1 Anda, Bapak Ibu? Ring 1 Anda itu saudara, keluarga, teman, tetangga. Nah, itu namanya saudara ring 1. Minimal 30 orang. Setelah Anda bikin daftar nama, Anda bikin janji ketemu.
Janji ketemu itu apa? Untuk silaturahmi. Jangan Anda langsung kasih tahu mau presentasi bisnis Timo. Jangan. Anda mau silaturahmi aja. Nah, Anda selanjutnya adalah bahasa basi singkat. Bahasa basi singkat minimal 10 sampai 15 menit. Nah, setelah ini ya baru nanti Bapak Ibu presentasi. Nah, presentasinya pakai apa? Pakai teknik 3 yes. Teknik 3 yes. Teknik 3 yes itu ada di flip chart yang sudah kita sediakan filenya. Anda tinggal minta ke sponsor Anda, nanti Anda tinggal print dan jilid ring. Anda jilid ring, jangan jilid biasa supaya lebih menarik, lebih profesional. Jilid ring untuk Anda pakai presentasi di offline. Karena harus pakai teknik 3 yes. Teknik 3 yes itu intinya yang pertama Bapak Ibu hari ini ngasih harga lebih murah. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu ngasih keuntungan kalau ya seperti counter dapat untung selamanya. Seperti counter. Mau enggak gitu. Ya. Yang ketiga, mau enggak handphonenya bisa menghasilkan income ya tiap hari, tiap minggu, tiap bulannya ya dikasih tahu caranya gratis. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi teknik 3 yes ini. Jadi kalau Bapak Ibu ini sudah dapat yes ini, dapat yes ini kedua, ya, dapat yes ini ketiga, maka itu sebetulnya 90% prospek ini sudah siap join di Anda. Sebetulnya sudah closing. Kalau mereka ini sudah mau 3 yes ini, tinggal Bapak Ibu arahkan. Ya. Nah, ini yang harus Anda perhatikan step by step-nya Bapak Ibu ya. Nah, ketika Anda presentasi pakai flip chart ini, ya flip chart ini, tentu Anda akan menemui akan ada 3 tipe orang yang Anda presentasi. Jadi akan ada 3 tipe orang yang Anda presentasi. Yang pertama adalah orang yang minat tapi belum transfer. Ini nanti masukkan ke grup WhatsApp pakai grup WhatsApp seperti ini. Yang kedua ada yang macet atau tidak respon. Maka Anda masukkan ke grup WhatsApp Project Iklan Baris BPOB. Ya. Terus yang ketiga, kalau mereka rese, rewel, ya, nolak, Anda masukin ke siaran baru. Kalau ada yang keluar dari grup WhatsApp di atas, Anda masukkan juga ke grup siaran baru. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi nggak usah bingung nanti. Kalau Anda presentasi, ada yang macet, ada yang reset, nolak, nggak usah bingung. Hentikan langsung masuk ke grup WhatsApp Project Lambaris BPOB. Ya, kalau mereka memang macet, respon. Respon itu kan bisa saja karena ada urusan yang lainnya, ya, handle suaminya atau istrinya atau anaknya atau ada panggilan kerja apa gitu ya. Ini bisa membuat situasi presentasi Anda macet, ya. Nah, ini 3 tipe orang yang Anda presentasi, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Anda follow up, ya, follow up hari kedua sampai hari kelima, orang-orang yang ada di super TBS, artinya orang-orang yang minat tapi belum transfer. Ya, minat tapi belum transfer. Tadi ada follow up satu-satu. Hari kedua, hari kelima. Nah, ini, kalau mereka sampai hari kelima belum transfer, arahkan mereka jadi agen PPOB. Kalau nggak agen PPOB, ya sudah, berarti mereka ada di grup super team. Nah, ini. Nah, follow up BBS di mana? Ya, follow up BBS ya ada di bank data. Ya, bank data follow up BBS. Kita tinggal copy paste salin tempel, ya.
Nah, ini adalah cara promosi di offline. Anda jangan lupa minta dicat filenya ke sponsor leader Anda, supaya Anda segera bisa print dan Anda bisa jilid supaya Anda segera bisa dipakai di offline. Jadi sekali lagi offline itu untuk menguasai kota Anda. Ya, kalau ini betul-betul Anda jalankan step by step tadi, maka sebetulnya mudah menaklukkan kota Anda. Apalagi kalau nggak ada pandemi virus corona, maka sebetulnya kecepatan bisa Anda itu sangat cepat sekali. Dan promosi yang boleh katakan luar biasa ini. Ya. Oke, itu promosi offline. Ya, promosi ke 10 ya. Ya, kita masuk ke promosi ke 11 sama 12 sekalian. Promosi ke 11 yaitu promosi ke Instagram. Ya. Caranya bagaimana? Tolong perhatikan, kalau Anda punya Instagram, Anda like, komen, DM minimal 25 teman Instagram Anda. Tahu ya DM ya, DM itu kalau di Facebook itu chat atau inbox. Kalau di Instagram namanya DM. Nah, siapapun yang bales DM Anda, maka di sini Anda harus promosi copywriting bisnis atau CB ke mereka yang bales DM Anda. Ya, ke mereka yang bales DM Anda. Ya, terus selanjutnya Anda juga di sini bisa promosi ya seminggu 2 kali di status Instagram Anda. Nah, terus nomor 12 yaitu promosi di TikTok dan snack video. Nah, caranya gimana di sini kalau di TikTok ya sama promosi ya copywriting bisnis tapi dalam bentuk video. Ya, seminggu ya 2-3 kali. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi promosi TikTok itu bukan berarti harus goyang, nari, enggak. Berupa tulisan juga nggak apa-apa. Anda diem pun juga nggak joget nggak ada masalah Bapak Ibu. Karena yang diutamakan di sini TikTok dan snack video ini adalah ya video-video yang menarik ya kan. Ya, dan tidak harus bergoyang, nari, joget, kemudian nggak harus. Ya, Anda copywriting bisnis yang ada di bank data Telegram itu, bank data copywriting bisnis Telegram, Anda bisa rubah dalam bentuk video dengan kalimat-kalimat pendek gitu sesuai dengan kemampuan Anda. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu 12 teknik promosi yang kita sharingkan malam hari ini. Ya, sekali lagi, kenapa kita berikan 12 teknik promosi ini? Ya, kemarin hari Rabu kita ajarin 7 teknik promosi. Hari ini Jumat kita ajarkan barusan 5 teknik promosi. Kenapa Bapak Ibu? Untuk memastikan Anda ya dapat minimal 10 buah market tiap hari. Walaupun saya tahu, leader Anda tahu bahwa promosi di grup Facebook, marketplace Facebook, di ya WhatsApp marketing, ini sudah bisa menjawab 10 buah market tiap hari ini Bapak Ibu. Hanya dengan grup Facebook marketplace, Facebook WhatsApp marketing itu sudah bisa menjawab jumlah 10 buah market tiap hari ini. Dan itu sudah dibuktikan oleh leader Anda. Ya, nah, ini. Ya, oke, Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang bertanyakan, silakan kalau ada yang bertanya. Ya, Bapak Ibu, yang terpenting Anda harus mau belajar. Ya, Anda belajar, ya rekaman besok, Anda catat, Anda praktekkan. Jangan kalau buat mitra baru ya, jangan mikirin dapat mitra baru ya. Kalaupun toh dalam proses praktek belajar ini Anda dapat mitra baru itu bonus. Yang penting Anda kuasai ilmunya dulu. Yang belum jelas Anda konsultasi pada leader Anda atau mentor Anda.
Nah, itu yang terpenting, fokus belajar. Nah, supaya Anda serius belajar, tadi apa penekanannya? Anda cari impian yang betul-betul bisa menggerakkan Anda belajar. Anda lihat rekaman, catat praktek ilmunya, dan konsultasi dari Anda, dan suatu saat berbagi. Seperti yang saya lakukan malam hari ini. Ya. Mana ada yang menanyakan? Kalau nggak ada yang menanyakan, kita ketemu nanti hari Minggu. Sekali lagi, saya kasih informasi pengumuman. Siapapun yang tidak hadir hari Minggu dan tidak izin, maka kita akan keluarkan dari grup The Eagle Team atau grup elang. Sekali lagi saya ulangi, siapapun yang tidak hadir di training hari Minggu dan tidak izin, ya, tidak izin ya, maka kita akan keluarkan hari Seninnya. Ya, hari Senin. Hari Senin kita akan keluarkan di grup The Elang. Dan tidak ada alasan Anda nggak tahu. Kenapa? Dari kemarin sudah saya kirim flyernya ke grup The Eagle Team, bahkan ke grup The Best Immunity juga pernah saya kirim ke Anda juga sampai. Jangan sampai ada alasan nggak pernah tahu atau dikasih tahu. Tolong kasih tahu besok waktunya dari Sabtu besok sama Minggu pagi. Anda kasih tahu ke semua tim Anda untuk datang hari Minggu. Karena siapapun yang tidak datang dan tidak izin, maka kita akan keluarkan dari grup The Eagle Team hari Seninnya. Ya, oke, terima kasih. Sukses buat Anda semuanya. Be brothers, be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.